warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan mengulas materi mengenai pewarnaan bakteri. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Saya Dama Febelso dari nomor absen 6. Saya Salsamena Putri dari nomor absen 33. saya Sylvia Dewi Anggita dari absen 32. Saya Tifat Salika dari absen 10. Saya Diana Din dari absen 23. Saya Fadlian Saputra dari absen 27. Pewarna bakteri merupakan teknik yang digunakan untuk mengenali jenis bakteri berdasarkan sel, spora, atau sel yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Bakteri merupakan organisme yang berukuran kecil dan tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Prinsip dari pewarnaan bakteri adalah pertukaran antara ion zat warna dengan ion fotoplasma sel. Terdapat dua kelompok yang pewarna bakteri, yaitu bersifat asam berupa anion dan umum digunakan dalam bentuk gram natrium, bersifat alkali berupa kation dan umum digunakan dalam bentuk klorida. Pewarna bakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Fiksasi, yang kedua ada pelunturan warna, yang ketiga substrat, keempat intensifikasi pewarnaan, dan yang terakhir yaitu penggunaan zat warna penutup lawan. Pewarnaan positif adalah teknik pewarnaan di mana yang diwarnai adalah sel bakterinya. Pewarnaan positif terbagi menjadi pewarnaan tunggal, pewarnaan bertingkat, dan pewarnaan khusus. Pewarnaan tunggal. Pewarnaan tunggal atau pewarnaan sederhana adalah salah satu cara pewarnaan yang hanya menggunakan satu macam zat warna. Pewarnaan bertingkat adalah teknik yang digunakan untuk membentuk jenis mikroorganisme yang ada di dalam suatu sampel menggunakan kombinasi dari beberapa warna yang terbentuk dari interaksi antara bahan kimia dan sel mikroorganisme. Oleh karena itu, pewarnaan bertingkat dapat digunakan untuk membedakan sebagai jenis bakteri. Pewarnaan bertingkat digolongkan menjadi pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Salah satu teknik pewarnaan diferensial yang penting dan paling luas yaitu pewarnaan gram. Proses dalam pewarnaan gram, olesan yang telah terfiksasi harus terkena larutan-larutan kristal, larutan lithium, larutan alkohol dari safranin atau pewarna terkandung lainnya. Hasil dari proses pewarnaan bakteri menggunakan metode pewarnaan gram menghasilkan dua metode bakteri, yaitu hasil dari proses pewarnaan bakteri menggunakan pewarnaan gram menghasilkan dua kelompok bakteri, yaitu bakteri gram positif dan bakteri BTA atau bakteri tahan asam merupakan bakteri yang mempertahankan zat warna karbonfusin atau karbonfusit basa, yaitu suatu larutan yang dapat dilarutkan oleh alkohol air. Pewarnaan tahan asam pada dasarnya terdiri dari pewarnaan primer, bahan penghilang warna, dan pewarnaan pembanding. Selama ini, pewarnaan tahan asam telah digunakan secara luas untuk screening dan untuk diagnosis untuk negara-negara yang berkembang. Pewarnaan khusus. Pewarnaan ini dipakai untuk mewarnai bagian-bagian sel bakteri atau bakteri tertentu yang sulit diwarnai dengan pewarnaan biasa. Spora adalah teknik yang digunakan untuk mengenali jenis mikroorganisme seperti bakteri atau jamur berdasarkan sel spora yang dihasilkan oleh organisme tersebut. Pewarnaan spora biasanya melibatkan pemakaian bahan kimia yang berbeda untuk menghasilkan warna yang berbeda pada spora. Warna yang terbentuk dari interaksi antara bahan kimia dan sel spora merupakan ciri khas jenis mikroorganisme yang teridentifikasi. Warnaan granula dapat merujuk pada warna yang muncul di dalam larutan tergantung pada senyawa yang terlarut dan besarnya partikel. Warna granula mungkin juga merujuk pada warna yang muncul di dalam larutan setelah partikel diendapkan dan terbentuk menjadi butiran atau kristal. Pewarnaan flagela bakteri adalah salah satu metode pewarnaan struktural yang digunakan untuk mewarnai flagela bakteri. Flagela merupakan suatu filamen sitoplasmik panjang yang terdapat di permukaan dinding sel bakteri. Pewarnaan kapsul ialah metode pewarnaan diferensial yang dikhususkan untuk melihat bagian kapsul dari suatu bakteri. Pewarnaan kapsul merupakan gabungan antara pewarnaan sederhana dan pewarnaan negatif.
Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.